Halo, dalam video ini saya akan memberitahu Anda cara memperbaiki sidik jari yang tidak berfungsi pada Samsung Galaxy A17 Anda. Sidik jari di sini dipasang di bagian samping, artinya sidik jari berada pada tombol daya di sini. Dan hal pertama yang sangat penting adalah pastikan itu benar-benar bersih. Jadi Anda mungkin ingin menggunakan semacam kain yang sangat lembut, kain yang lembut dan kering untuk membersihkannya sedikit dengan hati-hati. Dan juga pastikan bahwa jari Anda bersih dan kering karena kelembapan, kotoran, atau lotion bisa memengaruhi pemindaian. Sekarang ada baiknya juga untuk merestart ponsel Anda. Terkadang restart sederhana bisa memperbaiki gangguan sementara. Jadi Anda bisa menekan dan menahan tombol daya dan tombol volume bawah secara bersamaan di ponsel pintar Anda. Oke, tidak apa-apa. Tekan tombol daya dan tombol volume bawah secara bersamaan, lalu klik opsi restart untuk memulai ulang perangkat Anda. Oke, setelah ponsel Anda berhasil di restart, lihatlah apakah tindakan ini telah membantu menyelesaikan masalah. Jika tidak, maka Anda bisa masuk ke menu pengaturan sistem pada ponsel Anda. Lalu pergi ke keamanan dan privasi. Sekarang mari kita masuk ke kunci layar dan biometrik, lalu daftarkan ulang sidik jari. Saya sendiri sebenarnya belum mendaftarkannya sama sekali, jadi saya bisa menambahkannya di sini. Tapi Anda sebaiknya masuk ke sidik jari dan hapus yang lama dengan cara menghapusnya saja. Jadi mari kita daftarkan. Untuk melakukannya cukup mulai registrasi dan kemudian mulai geser jari Anda. Pastikan untuk menyesuaikan pegangannya, jadi Anda seperti melakukannya secara berbeda seperti itu. Jadi sebenarnya ia memindai semua area sehingga selalu berfungsi dan kita dapat melihatnya dikenali. Jadi mari klik selesai. Sebelum menghapus, jika Anda perlu menghapus dan mendaftar ulang, klik di atasnya lalu klik hapus. Benar. Anda juga dapat menambahkan yang kedua dan cukup menambahkan jari yang sama. Mungkin itu akan membantu. Sekarang mari kita lihat. Ya, akhirnya berhasil kan? Benar. Saya melihat bahwa itu tidak bekerja dengan sempurna seperti yang saya harapkan, tetapi mungkin saja saya bisa mencoba untuk menambahkannya lagi, tetapi kali ini saya akan coba lakukan di sekitar area sidik jari saya ini, bukan yang ini. Sekarang, pastikan perangkat lunak Anda benar-benar mutakhir dan terbaru. Jadi mari kita masuk ke pengaturan, lalu masuk ke manajemen umum dan buka pembaruan perangkat lunak, lalu unduh dan install. Dan jika ada pembaruan yang tersedia, unduh dan install sehingga Anda tahu bahwa perangkat Anda menjalankan perangkat lunak terbaru. Dan ini mungkin memperbaiki beberapa bug pada sensor. Juga, jika Anda menggunakan casing tebal pada ponsel Anda, itu mungkin mengganggu penempatan jari yang tepat pada sensor. Jadi, coba lepaskan casingnya dan coba lagi. Selain itu, Anda mungkin ingin mendaftarkan sidik jari Anda 2 kali. Satu, seperti yang kita lakukan tadi, satu dengan casing terpasang di ponsel, dan satu lagi dengan casing dilepas dari ponsel, lalu gunakan. Mungkin itu akan membantu. Juga beberapa casing ponsel begitu tebal dan besar sehingga jari Anda mungkin tidak dapat menutupi seluruh area sensor sidik jari Anda dengan sempurna. Dan hal ini bisa menyebabkan sidik jari Anda tidak dikenali atau tidak terdeteksi dengan baik karena tidak tertutup sepenuhnya pada permukaan sensor tersebut. Sekarang, jika tidak ada yang berhasil, saya rasa kita harus mencoba hal lain. Jadi, mari tekan dan tahan tombol power dan volume bawah lagi. Tapi kali ini tekan dan tahan pada power off, lalu ketuk mode aman dan tunggu sebentar sampai ponsel Anda restart ke mode aman. Ini akan memakan waktu sebentar, jadi mari kita tunggu sebentar.
sekarang kita sudah berada di mode aman. Jadi mari pertama-tama buka kunci ponsel Anda seperti biasa. Karena untuk pertama kali Anda perlu membukanya secara normal. Setelah itu, Anda perlu menempelkan jari Anda pada sensor sidik jari dan lihat apakah berfungsi. Jika iya, maka itu bagus. Itu berarti mungkin beberapa aplikasi yang Anda install mungkin menjadi masalahnya. Jadi cobalah menghapusnya. Atau ada juga kemungkinan Anda telah sekadar seperti mengacaukan sesuatu dalam pengaturan dan Anda mungkin perlu mengatur ulang semua pengaturan. Baiklah, kita akan membahasnya. Sekarang mari kita mulai ulang telepon ke mode normal dengan menekan dan menahan daya dan volume turun, lalu klik mulai ulang. Mulai ulang dan ponsel akan menyala kembali ke mode normal. Oke, sekarang setelah saya mulai ulang, kita bisa melakukan reset pengaturan. Jadi kita harus pergi ke pengaturan, lalu ke manajemen umum dan pilih reset, lalu pilih reset data pabrik. Bukan reset data pabrik. Itu akan menghapus semua file Anda. Kami tidak menginginkan itu. Pergi ke atur ulang semua pengaturan. Aku minta maaf. Mari kita atur ulang pengaturannya. Ya, kita cuma mau ngereset pengaturan, tapi ingat itu akan menghapus semua pengaturan di ponselmu. Jadi, kamu mungkin perlu ngereset kayak ngeregistrasi ulang beberapa hal di ponselmu. Atur beberapa hal lagi di pengaturan. Jadi, ini adalah sesuatu yang patut untuk selalu diingat dengan baik dan seksama. Sekarang ini akan memakan waktu sebentar, jadi saya akan kembali setelah selesai dan kita akan coba hal terakhir yang bisa kita lakukan. Dan kalau cara itu gagal total, maka kita perlu membawa ponsel pintar kita ke seperti ke pusat layanan resmi Samsung atau teknisi resmi manapun yang terpercaya, dan mereka pasti akan membantu Anda dengan segala kemampuan mereka. Dan jika berhasil, kita akan langsung uji pengenalan sidik jari, dan kalau berhasil maka sebaiknya lakukan reset data pabrik. Tapi ingat, itu akan menghapus semua data di ponsel Anda, jadi sebaiknya lakukan pencadangan terlebih dahulu. Ada video yang sangat lengkap tentang hal ini di ponsel ini, seperti di channel kami, tentang cara mencadangkan dan memulihkan cadangan dengan keempat metode yang mungkin. Jadi ini sangat layak dilakukan agar Anda tidak kehilangan data Anda. Sekarang, seperti yang saya katakan, pilihan terakhir adalah menggunakan aplikasi Samsung Members ini. Saya benar-benar tidak tahu. Ini dia Samsung Members. Dan kemudian kita bisa masuk ke dukungan setelah aplikasinya terbuka. Oke, sepertinya saya harus terhubung ke Wi-Fi karena setelah mengatur ulang pengaturan, saya terputus dari Wi-Fi. Tidak mengejutkan sejujurnya. Tapi kita bisa masuk ke sini. Ya, dan mari kita kembali lagi agar kita bisa masuk ke dukungan pelanggan. Lalu saya masuk ke diagnostik ponsel. Anda bisa lihat mulai sekarang. Baiklah, sekarang sedang mendiagnosa semuanya. Saya tidak terlalu yakin apakah kita harus... Ya, di sana ada kartu SIM yang terpasang. Oke, mari kita tunggu aja sampai kita sampai ke sidik jari. Mungkin nanti akan ada itu. Kalau tidak, ya kita lihat saja. Saya telah melewatkan beberapa. Sekarang ada seperti lewati. Ya, pembicara panggilan lewati. Saya akan melewatkannya juga. Ya. Ya, dan sekarang sensor sidik jari, jadi mari kita tempatkan sidik jari. Dan itu berhasil, jadi ya. Jadi inilah yang perlu kita capai. Jika tidak berhasil, berarti ada masalah dengan sidik jari, sensor, dan Anda harus memperbaikinya. Jika ini berhasil di sini, maka Anda sebaiknya, seperti yang saya katakan, untuk reset pabrik ponsel Anda lagi di manajemen umum, lalu reset data pabrik.
Tapi sebelum itu sebaiknya lakukan pencadangan terlebih dahulu. Dan ada video tentang hal itu. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.